Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang observasi untuk menuntaskan tugas mata kuliah praktikum asesmen psikologis teknik non-tes yang diampu oleh Bapak Dr. Bakhrudin Al-Habsyi MPD. Sebelum kita mulai, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Lailatul Nur Khoiriyah dan Nabila Syafira. Kami dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Sebelum kita masuk pada materi, adakah yang tahu apa itu observasi? Ya, observasi yaitu suatu cara mengumpulkan data atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Jenis-jenis pedoman observasi. Yang pertama yaitu daftar cek. Yang kedua skala penilaian. Yang ketiga catatan anekdot. Dan yang keempat alat-alat mekanik. Selanjutnya yaitu A. Daftar cek. Daftar cek merupakan suatu daftar yang memuat item-item pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin muncul terjadi dalam suatu situasi, tingkah laku, atau kegiatan individu yang sedang diamati. Yang selanjutnya, langkah-langkah penyelenggaraan daftar cek. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap analisis hasil. Tahap persiapan meliputi 1. Langkah penentuan topik. 2. Langkah penentuan variabel, indikator, prediktor, serta item-item pernyataan. Yang ketiga, langkah penentuan kriteria. Dan yang keempat, langkah penyusunan pedoman observasi. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, meliputi 1. Langkah penyiapan pedoman observasi. Yang kedua, langkah pengambilan penentuan posisi observasi. Dan yang ketiga, pengamatan perilaku observe serta pencatatan dengan cek. Kemudian, tahap analisis hasil merupakan langkah-langkah penyusunan data hasil observasi serta penyimpulan data. Selanjutnya yaitu B. Skala penilaian merupakan salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk skala penilaian. Terbagi menjadi 3 jenis skala penilaian. Yang pertama yaitu skala penilaian kuantitatif, berbentuk bilangan atau angka. Yang kedua skala penilaian deskriptif, berbentuk kata-kata deskriptif. Dan yang ketiga, skala penilaian grafis, berbentuk grafis atau garis. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelenggaraan skala penilaian. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap analisis hasil. Dalam tahap persiapan meliputi 1. Langkah penentuan topik, 2. Langkah penentuan variabel, indikator, prediktor, serta item-item pernyataan. Yang ketiga, langkah penentuan alternatif skala. Yang keempat, langkah penentuan kriteria. Dan yang kelima, langkah penyusunan pedoman observasi. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. 1. Langkah penyiapan pedoman observasi. 2. Pengamatan atau penentuan posisi observasi. Dan 3. Pengamatan perilaku observe serta pencatatan dengan skala. Yang terakhir yaitu tahap analisis hasil, meliputi langkah penyusunan data hasil observasi serta penyimpulan data. Selanjutnya C. Catatan anekdot merupakan salah satu bentuk pedoman observasi di mana observer melakukan pencatatan tingkah laku secara langsung, objektif, singkat,
jelas terhadap kemunculan tingkah laku yang dianggap penting untuk direkam. Tetapi berbeda dengan pedoman observasi yang lain. Mengapa bisa berbeda? Karena catatan anekdot tidak mencantumkan item-item pernyataan yang dituliskan pada pedoman observasi. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk catatan anekdot. Terbagi menjadi 3 bentuk catatan anekdot. Yang pertama, catatan anekdot deskriptif, bentuk pernyataan apa adanya. Yang berikutnya catatan anekdot interpretatif, observer menginterpretasikan kejadian. Dan yang terakhir catatan anekdot evaluatif, yaitu berdasarkan ukuran, misal baik dan buruk. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah penyelenggaraan catatan anekdot. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap analisis hasil. Walaupun peristilahan tahapan ini semua dengan pengadministrasian pedoman observasi yang lain, tetapi dalam catatan anekdot berbeda dengan beberapa administrasi instrumen pedoman observasi yang lain. Selanjutnya, tahap persiapan meliputi penetapan aspek-aspek tingkah laku tertentu yang akan dicatat. Berikutnya, penetapan siapa yang melakukan pengamatan, serta penetapan bentuk catatan anekdot. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, meliputi menyiapkan format catatan anekdot. Selanjutnya, penentuan posisi observasi, serta pengamatan dan pencatatan perilaku individu. Yang berikutnya yaitu D, alat-alat mekanik, yaitu alat-alat elektronik dan optik yang mempermudah pelaksanaan pengamatan. Contoh, kamera, tape record, dan video kaset. Yang berikutnya yaitu kegunaan alat mekanik, yaitu digunakan untuk memperlancar atau membantu pelaksanaan wawancara atau interview. Yang berikutnya yaitu teknik observasi. Secara garis besar dibagi menjadi 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu berdasarkan perencanaannya. Terbagi menjadi 2 observasi. Yang pertama, observasi berencana, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis. Dan yang kedua, observasi insidentil, merupakan observasi yang dilakukan sewaktu-waktu. Yang kedua, yaitu berdasarkan situasi yang diobservasi. Terbagi menjadi 3 jenis observasi. Yang pertama, observasi pada situasi bebas, yaitu pengamatan terhadap tingkah laku observe yang bebas. Yang kedua, observasi pada situasi yang dimanipulasi, yaitu pengamatan terhadap tingkah laku observe yang telah dimanipulasi. Yang ketiga, observasi terkontrol sebagian, yaitu pengamatan terhadap tingkah laku observe yang sebagian terkontrol dan sebagian lagi apa adanya. Yang ketiga yaitu berdasarkan keterlibatan observer. Terbagi menjadi 3 teknik observasi. Yang pertama, observasi partisipasif, yaitu observasi yang melibatkan observer di dalamnya. Yang kedua, observasi non-partisipasif, yaitu observasi di mana observer tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan observe. Dan yang ketiga, observasi kuasi partisipasif, yaitu observasi yang dilakukan pada periode tertentu dengan melibatkan observer dalam kegiatan observe, dan di periode waktu tertentu observer tidak terlibat di dalamnya.
Yang keempat yaitu berdasarkan pengamatan hasil observasi. Terbagi menjadi dua jenis observasi. Yang pertama, observasi terstruktur, merupakan observasi yang seluruh aspek-aspek yang akan diamati ditentukan dalam sebuah pedoman observasi. Dan yang kedua, observasi tak terstruktur, merupakan observasi yang seluruh aspek-aspek yang akan diamati tidak ditentukan dalam sebuah pedoman observasi, melainkan berdasarkan setiap hal yang terjadi pada saat itu. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan observasi. Yang pertama, kelebihan observasi meliputi memberikan data yang tidak diperoleh dari instrumen lain. Selanjutnya, melengkapi data yang telah diperoleh melalui instrumen lain, serta mengetahui tingkah laku nyata yang mungkin tak terlihat saat observasi berlangsung. Yang kedua yaitu kekurangan observasi. Observasi tidak dapat dilakukan pada beberapa situasi atau beberapa individu secara bersamaan. B. Hasil observasi pada suatu kejadian tidak dapat diulang pada waktu lain. C. Observasi memerlukan waktu panjang apabila ingin mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang individu. Dan D. Kesimpulan dan hasil analisis observasi seringkali bersifat objektif, sehingga memerlukan beberapa petugas. Orang yang tak beretika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Maka belajarlah adab dulu sebelum ilmu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.